Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh bukit hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Sarwa. Hidupnya sebatang kara, tanpa keluarga, tanpa harta, hanya berbekal kuas dan kaleng cat usang yang selalu ia bawa kemana-mana. Meskipun tubuhnya kurus dan pakaian yang ia kenakan penuh tambalan, hatinya bersih seperti embun pagi. Suatu pagi, saat Sarwa sedang duduk di depan gubuk reyotnya, datanglah seorang tetangganya, Pak Dirman, dengan wajah penuh harap. "Sarwa, rumahku mulai kusam, terutama bagian depan. Bisakah kau membantu mengecatnya?" tanya Pak Dirman. Sarwa mengangguk penuh semangat. "Tentu, Pak, saya akan lakukan yang terbaik." Pak Dirman tersenyum. "Terima kasih, Sarwa, kau selalu bisa diandalkan. Tapi maaf, upahnya mungkin tak seberapa." "Tak apa, Pak, saya hanya butuh cukup untuk makan hari ini," jawab Sarwa sambil mengemasi perlengkapan catnya. Sarwa mulai bekerja sejak matahari terbit. Tangannya terampil menggoreskan kuas, menyulap dinding kusam menjadi cerah dan hidup kembali. Sesekali, anak-anak desa yang lewat berhenti untuk menonton. "Kak Sarwa, kau pandai sekali mengecat, apa kau tidak lelah?" tanya seorang bocah bernama Rini. Sarwa tertawa kecil. "Lelah itu hanya di badan, Rini, tapi kalau hati kita senang, lelah itu hilang dengan sendirinya." Hari itu, Sarwa menerima beberapa keping uang dari Pak Dirman, cukup untuk membeli sepiring nasi dan segelas teh hangat. Tapi malamnya, saat ia kembali ke gubuknya, perutnya kembali merintih. Tidak ada pekerjaan lain hari itu, dan uangnya habis untuk makan siang. "Ah, besok pasti ada rezeki lagi," gumam Sarwa pada dirinya sendiri, mencoba menghibur hati di tengah kelaparan yang menggerogoti tubuhnya. Keesokan harinya, seorang wanita tua bernama Bu Siti mengetuk pintu gubuknya. "Sarwa, tolong bantu cat pagar rumahku, Nak. Pagar itu sudah lapuk dan memalukan." Dengan senang hati, "Bu," jawab Sarwa tanpa ragu. Ia tahu, Bu Siti juga hidup dalam kesusahan. Meski ia tak berharap banyak, Sarwa tetap memberikan tenaganya dengan tulus. Saat Sarwa selesai mengecat pagar, Bu Siti memberinya sepiring nasi dan lauk pauk yang lezat. Sarwa menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu, ini terlalu banyak." "Tidak ada yang terlalu banyak untuk orang baik sepertimu, Nak. Kau telah membantu kami semua di desa ini tanpa pamrih," jawab Bu Siti dengan penuh kasih. Namun, kehidupan Sarwa berubah saat suatu hari ia diminta mengecat rumah seorang saudagar kaya yang baru pindah ke desa itu. Pak Darmawan, rumah megah itu berdiri menjulang, seperti simbol kesombongan di tengah kesederhanaan desa. "Pastikan kau mengecat dengan rapi, Sarwa," ujar Pak Darmawan dengan nada tinggi. "Aku tidak suka pekerjaan asal-asalan." Sarwa hanya tersenyum. "Saya akan lakukan yang terbaik, Pak." Ketika pekerjaannya selesai, Pak Darmawan tertegun melihat hasilnya. Rumahnya kini bersinar indah di bawah matahari. "Hebat, Sarwa, kau punya bakat luar biasa," ucapnya. Tanpa diduga, Pak Darmawan memberinya upah yang besar. Sarwa terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dapatkan. "Benarkah? Ini untuk saya semua, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." "Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Nak," tambah Pak Darmawan. Hari pun berlalu dengan cepat. Pada suatu pagi yang cerah, Sarwa kembali dipanggil oleh Pak Darmawan, saudagar kaya di desa itu. Kali ini, Pak Darmawan punya permintaan khusus. "Sarwa," kata Pak Darmawan sambil menunjuk perahu besar yang tertambat di tepi sungai, "aku butuh kau mengecat ulang perahuku ini. Orang kepercayaanku sedang pulang kampung, dan aku ingin perahu ini terlihat baru lagi sebelum aku membawanya ke kota."
Sarwa mengangguk sopan. "Baik, Pak, saya akan mulai hari ini." Saat Sarwa sedang mengaduk cat dan bersiap memulai pekerjaannya, dua temannya, Raji dan Samin, muncul dari balik semak. Mereka mendekati Sarwa dengan wajah penuh tipu daya. "Wah, Sarwa," ujar Raji sambil terkekeh, "kau benar-benar beruntung bisa kerja untuk saudagar kaya seperti Pak Darmawan. Kau pasti bisa minta bayaran tinggi kali ini." Sarwa menghentikan gerakannya sejenak dan memandang Raji dengan tenang. "Aku tidak pernah mematok harga, Raji. Pak Darmawan akan membayar sesuai kemampuannya." Samin menggeleng tak percaya. "Ah, Sarwa, kau terlalu polos. Kau tahu, kan, saudagar kaya seperti dia pasti punya banyak uang. Kalau kau tidak minta bayaran tinggi, dia akan menganggapmu remeh." Sarwa tersenyum kecil dan menjawab lembut, "Teman-teman, aku bekerja bukan untuk menuntut lebih dari apa yang pantas. Bagiku, kebahagiaan itu bukan dari banyaknya uang, tapi dari kepuasan saat pekerjaanku dihargai." Raji menghela napas panjang. "Tapi Sarwa, hidupmu saja susah. Kau sering kelaparan, bahkan pakaianmu compang camping. Kalau bukan sekarang kau meminta lebih, kapan lagi?" Sarwa mengaduk cat dengan telaten, lalu menjawab tanpa keraguan, "Aku memang hidup sederhana, tapi aku tidak pernah kelaparan karena aku rakus. Kalau aku mulai memanfaatkan orang lain, apa bedanya aku dengan mereka yang tamak?" Mendengar jawaban itu, Raji dan Samin saling pandang dengan raut malu. Mereka akhirnya memilih pergi, meninggalkan Sarwa yang tetap tenang melanjutkan pekerjaannya. Saat Sarwa sedang asyik mengecat perahu, ia memperhatikan setiap sudut kayu dengan saksama. Tiba-tiba, di bagian bawah perahu yang tersembunyi di dekat lambung, matanya tertumbuk pada sebuah lubang besar yang hampir tidak terlihat dari luar. Sarwa menghentikan pekerjaannya dan mendekat untuk memeriksanya. "Wah, ini bahaya," gumamnya dengan nada khawatir. "Kalau lubang ini tidak ditutup, perahu bisa bocor dan tenggelam di sungai." Ia berdiri sejenak, berpikir, tidak ada yang memintanya memperbaiki lubang itu, dan ia tahu pekerjaan tambahan ini tidak akan diberi bayaran lebih. Namun, hatinya tidak tega membiarkan perahu dalam kondisi seperti itu. "Aku harus menutupnya, apapun risikonya," ujar Sarwa kepada dirinya sendiri. Dengan sisa papan kayu yang tergeletak di sekitar dermaga, ia mulai bekerja. Ia mengukur lubang itu, memotong kayu dengan hati-hati, dan menutup celahnya menggunakan paku dan lem kayu seadanya yang ia temukan di gubuknya. Meski keringat mengucur deras di wajahnya, ia tetap tekun memastikan tambalan itu rapat dan kuat. Setelah beberapa jam, lubang itu tertutup sempurna. Sarwa menepuk-nepuk tambalan kayu itu dengan penuh kepuasan. "Sekarang perahu ini aman," katanya sambil tersenyum lega. Tanpa membuang waktu, Sarwa kembali melanjutkan pekerjaannya mengecat perahu. Ia menggoreskan kuasnya dengan penuh konsentrasi, menyelesaikan setiap sisi dengan warna biru cerah yang membuat perahu itu tampak seperti baru. Saat sore menjelang, Pak Darmawan datang untuk memeriksa hasilnya. Ia tertegun melihat perahunya yang kini tampak cantik dan terawat. "Luar biasa, Sarwa, perahu ini terlihat seperti baru," seru Pak Darmawan dengan kagum. Sarwa tersenyum kecil, tidak mengatakan apa-apa soal lubang yang telah ia perbaiki. Baginya, pekerjaan itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja yang tulus. Namun, saat Pak Darmawan mencoba menaiki perahunya, ia memperhatikan tambalan di bagian bawah. "Sarwa, ini, kau memperbaiki lubang di perahuku?" tanya Pak Darmawan, suaranya terdengar terkejut. Sarwa mengangguk, "Iya, Pak, saya menemukannya saat sedang mengecat, lubangnya cukup besar. Jadi saya rasa itu harus segera diperbaiki." Pak Darmawan terdiam sejenak,
lalu menatap Sarwa dengan penuh rasa hormat. Kau tidak hanya pekerja keras, Sarwa, tapi juga sangat peduli. Kalau kau tidak memperbaikinya, perahu ini bisa tenggelam saat aku gunakan nanti. Terima kasih. Sarwa hanya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Itu sudah menjadi tugas saya. Pak Darmawan mengangguk. Mulai hari ini, Sarwa, aku akan memastikan kau mendapatkan lebih dari sekadar upah. Orang sepertimu layak mendapat kehidupan yang lebih baik. Hari itu, Sarwa pulang dengan hati penuh syukur. Meski ia tidak mengharapkan balasan atas kebaikannya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah membuat hidup orang lain lebih aman, dan baginya, itulah kebahagiaan sejati. Ia pun tersenyum sambil memegangi kantong yang berisi kepingan uang emas dari Pak Darmawan. Keesokan harinya, saat mentari baru saja menyinari gubuk kecil di ujung desa, Pak Darmawan datang menemui Sarwa. Wajahnya tampak berbeda kali ini. Ada kesedihan dan keprihatinan yang jelas terlihat. Ia mengetuk pintu gubuk Sarwa yang reyot. Pak Darmawan, ada apa pagi-pagi ke sini? Tanya Sarwa dengan sopan, meskipun sedikit terkejut. Pak Darmawan menatap sekeliling gubuk itu dengan mata penuh iba. Sarwa, aku tidak habis pikir bagaimana kau bisa hidup di tempat seperti ini. Kau orang baik, rajin, dan selalu tulus membantu siapa saja. Tapi kehidupanmu sungguh berat, tidak adil rasanya. Sarwa tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah terbiasa hidup seperti ini. Yang penting, saya masih bisa bekerja dan membantu orang lain. Pak Darmawan menghela napas panjang. Tidak, Sarwa, kau pantas mendapatkan lebih. Karena itu, aku ingin menjadikan kamu anak angkatku. Aku tidak punya anak dan aku butuh orang seperti kau, yang jujur dan bisa dipercaya, tinggal bersamaku, dan kau akan kubimbing untuk menjadi orang sukses. Sarwa terkejut. Anak angkat? Pak, saya tidak pantas. Lagi pula, saya hanya orang biasa. Pak Darmawan tersenyum bijak. Jangan merendahkan dirimu. Nak, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Kau sudah seperti keluarga bagiku sejak kemarin. Saat kau menyelamatkan perahuku tanpa diminta, itu membuktikan hatimu yang tulus. Sarwa menggeleng pelan. Tapi, Pak, saya sudah nyaman dengan hidup saya sekarang. Saya tidak ingin merepotkan atau terlihat memanfaatkan kebaikan Bapak. Namun, Pak Darmawan tidak menyerah. Ia terus meyakinkan Sarwa, berbicara dengan penuh kasih dan harapan. Akhirnya, setelah berjam-jam berbicara, Sarwa dengan berat hati mengangguk. Baiklah, Pak, kalau memang itu keinginan Bapak, saya akan ikut, kata Sarwa dengan suara pelan. Sejak hari itu, kehidupan Sarwa berubah. Ia tinggal di rumah megah Pak Darmawan dan belajar banyak hal, dari mengelola usaha hingga menjadi sosok yang lebih percaya diri. Pak Darmawan benar-benar menganggap Sarwa seperti anak kandungnya sendiri, memperkenalkannya kepada teman-teman dan kolega penting. Beberapa tahun kemudian, Sarwa menjadi pemuda yang dihormati. Dalam salah satu pertemuan bisnis, Pak Darmawan memperkenalkan Sarwa kepada Anita, putri sahabatnya yang juga seorang pengusaha kaya. Anita dikenal karena kemurahan hatinya. Ia sering membantu panti asuhan dan panti jompo di kota. Awalnya, Sarwa merasa canggung. Saya ini hanya pemuda desa biasa. Bagaimana bisa berbicara dengan orang sehebat dia? Gumamnya. Namun, dengan dukungan Pak Darmawan, Sarwa perlahan membuka diri. Ia dan Anita sering bertemu, saling berbagi cerita, dan akhirnya jatuh cinta. Tidak lama kemudian, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Kehidupan Sarwa berubah sepenuhnya. Dari seorang pemuda miskin menjadi bagian dari keluarga yang dihormati dan tetap rendah hati. Bersama Anita,
Ia melanjutkan tradisi keluarga mereka untuk membantu yang membutuhkan, membuktikan bahwa kebaikan hati memang akan selalu membawa keberkahan. Ketulusan, kerja keras, dan kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Meski hidup dalam keterbatasan, tetaplah berbuat baik tanpa pamrih, karena kebaikan yang tulus akan dihargai dan membawa berkah yang tidak terduga. Jangan pernah meremehkan potensi diri, karena setiap orang memiliki nilai yang bisa mengubah hidupnya jika ia tetap berpegang pada kejujuran dan kasih sayang.